Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara. Kita semakin kompak, saudara-saudara. Kembali lagi. Aja. Ya silakan. Pasang dong. Kembali lagi di Kembang Godong Channel, saudara. Ini kayak acara TV ya, Pak ya? Iya, betul, Pak. Biar kelihatan kompak. Ada dekorasinya, terus belakangnya ada backgroundnya, lightingnya bagus. Tapi kayaknya agak silau juga dari Iya, betul ya. menyilaukan. Terima kasih buat Pak PLN ya. Ini lampunya bagus banget, Philip. Terima kasih. Oke, di video kali ini kita mau bahas apa, Pak? Kita mau membahas kan sekarang lagi ramenya tanaman varigata. Oh, betul. Apa-apa varigata. Apa harus varigata sekarang? Sekarang. Nah, ini kita mau kasih tips bagaimana merawat tanaman varigata itu biar varannya itu nggak pudar, tapi nggak malah pudar. semakin menor. Nah, iya. Contoh gini, Pak. Ini, Pak. Ya, Ini kan aduh, males. daun kedua ya, daun kedua. Varigatanya males banget. Ini ketiganya tuh. Ketiganya, Oh, keempat, daun baru kelimanya. ampun saudara-saudara, kok bisa gini padahal daun boleh dikatakan ini daun tuanya gini, kok bisa kayak gini. Nah, bagaimana caranya? Jangan lupa subrek dulu saudara-saudara. Sebelum lanjut ya, ini juga ya. Ini apa namanya tadi? Alocasia macrorhiza. Makrorhiza ya, betul. Bentar Pak. Sebelum kita bahas tentang cara merawat varigata, varigata itu apa sih Pak? Kadang-kadang kan ada yang wah ini varigata, ada yang bilang oh ini klorosit, itu ini apa-apa. Nah, varigata itu boleh dikatakan kelainan gen. Cara gambarnya itu kekurangan zat hijau pada tanaman. Kelainan genetik ya. Iya. Jadi ketika tanaman kita varigata kayak gini, terus kembali hijau gini, itu bukan tanaman yang murtad, bukan, tapi tanaman yang kembali ke jalannya benar gitu. Aslinya. Tuh teman-teman jangan. Jadi dia sehat lagi ya. Ini kan sebenarnya nggak sehat, cuma karena ketidaksehatan ini justru menjadi daya tarik tersendiri buat para kolektor tanaman hias seperti itu ya Pak. Oke, langsung saja kita bahas. Kita punya apa aja Pak di sini Pak yang varigata? Ini kita tampilkan Yang sedikit aja Pak. sedikit yang aja. mewah-mewah Jangan banyak-banyak. Yang pertama kita kabel punya businya yang varigata diambil. Oh nggak nanti usah. motornya mati kalau bisa dicabut. Pisang varigatanya yang tricolor diambil nggak? Oh nggak usah, nggak usah. Itu nanti di video berikutnya kita kasih tahu kita punya pisang varigata tricolor. Nah, ini ada Anthurium tanduk. Ya, turun tanduk. Cemani tanduk ya. Warna Varnya putih mewah ya. Iya. Terus gini, var juga ada banyak. Banyak macamnya. Putih, yang standar kan putih, Kuning, terus apa lagi? merah, Iya ada. ada merah. Itu buat beberapa jenis tanaman aja. Ya, Terus ada juga mint. 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 Ada yang mint. Terus banyak Pak. Intinya yang dia warnanya nggak sewajarnya lah ya. Terus ini contoh varigata half moon atau varigata Jepang biasanya orang nyebutnya. Over Jepang. Half moon. Oke, kita punya ini terus alocasia. Macrorhiza. Terus ini ada apa ini? Itu Pilo Subhastatum. varigata. Kelihatan enggak ya? Kelihatan dong. Terus dari jenis epip kita punya Epipremnum pinnatum varigata. Padahal daun pancingnya nih jelek banget. Ini daun pancingnya masih utuh. Tuh, keluar daun mudanya bisa half moon ini. Itu kira-kira gimana coba bisa keluar half moon gitu? Bisa semakin mewah ya. Oke. Semakin mewah. Oke, silakan Mas Bagus bisa di Jadi kasih gini tahu loh ke teman-teman, saya mau ngasih tahu sedikit. Varigata kan saya tadi bilang tanaman yang tidak sehat, otomatis cara penanganan dan perawatannya dan penempatannya pun bukan di tempat yang sewajarnya gitu loh. Harus ada tempat-tempat khusus. Contoh kalau varigata putih kayak gini, ini sangat gampang atau mudah sekali terbakar Pak.
ya kayak singonium ya, Iya. singonium kita ya Ini jadi kalau ada koret mudah terbakar. mudah terbakar. Berarti bisa buat bahan bakar juga ya. Maksudnya kalau panasnya terlalu terik atau full sinar matahari selama 12 jam itu bisa gosong Pak. Daunnya kosong. Daunnya gosong. Kalau yang Farfar albo gini, makanya Farfar albo jujur Pak sudah jarang diminati. Kenapa? Ya karena gitu susah merawatnya. Apalagi yang full. Orang-orang tertentu ya. Butuh kasih sayang yang penuh. Kalau yang full albo, wah lebih parah. Baru keluar matahari dikit aja udah mulai gosong. Kita juga punya kan yang par yellow itu Singonium. singonium. Singonium variedo itu menor banget. Cuma ya buat pembelajaran kita juga. Iya. Itu udah berapa bulan akhirnya kita bisa merawatnya. Ini udah daun ketiga ya. Dan ketiga. Itu aman Dan Aman. mulus. Nah, kita bahas ke media. Untuk media Bapak aja silakan. Untuk media Hmm. kalau kita ya dari pengalaman kita dalam merawat tanaman varigata itu intinya medianya yang pertama jangan terlalu subur. Betul sekali. Jangan Terlalu subur. Terus yang dipakai apa? Kalau kita yang dipakai itu untuk jenis anthurium itu kita pakainya cacahan pakis. Nah, ya tuh. Cacahan pakis. Jadi nggak pakai tanah, saya pakainya cacahan pakis. Kalau ini si Pilo sumastratum cuma pakai daun bambu sama Tanah dikit. tanah dikit. Iya, itu doang. Tuh. Yang penting dia hidup. Ya, yang penting hidup, nggak pakai pupuk. Iya, jadi media itu sebenarnya dibagi dua. Media buat si apakah si tanaman itu buat makan atau buat hidup doang. Kan Ya. ada. Kalau pakai pasir malang doang juga bisa. Bisa hidup. Yang penting dia hidup. Cuma makanan harus kita suplai dari Ya harus kita suplai tiap hari ya. tiap hari ya. Jangan sampai telat. Itu Kalau pakai pupuk sekalian kan kita tinggal siram-siram doang, Iya. gitu loh. jadi dia juga bisa selain menyerap air juga bisa memberi makan si tanaman walaupun tanpa ada terlalu banyak nutrisi ya. Betul. Terus apa lagi Pak? Terus yang ketiga itu untuk tanaman varigata itu jangan dikasih pupuk kimia. Betul. Ya saya mau bilang itu tapi tidak lupa. Jangan dikasih pupuk kimia. Iya betul. Kalau mau dipupuk boleh, tapi pakainya yang organik. Bisa Organik. pakai pupuk kandang ataupun pupuk organik cair. Iya betul. Itu andalan saya pakai pupuk organik saya. Iya, bisa urin kelinci. Yang penting jangan urin sendiri. Ya betul. Fermentasian yang jelas. Terus apa lagi Pak? Terus sudah berapa tadi dia? Tiga ya dari media. Terus pemupukan. Apalagi ya? Penempatannya. Ya penempatan betul. Penempatannya itu untuk tanaman-tanaman varigata itu jangan terkena sinar matahari penuh. Betul sekali. Bisa ditaruh di teras atau di bawah paranet. Di dalam rumah. Di dalam rumah juga nggak apa-apa. Yang penting kalau mau ditaruh di indoor itu harus ya 1 minggu sekali dikeluarkan biar kena cahaya. Kalau di rumah kan juga, kalau di dalam rumah itu kan walaupun si tanaman bisa hidup tapi kurang sirkulasi udara juga kurang bagus buat beberapa jenis tanaman. Kecuali kalau dia benar-benar tanaman indoor. Ya. Ada lagi Pak? Terus kayaknya coba mungkin ada tambahan lagi dari Mas Bagus. Enggak, saya juga nggak ada tambahan. Saya cuma mau tanya, varigata apakah bisa dibuat Nah, untuk atau varigata secara alami? bisa dibuat apa enggak ya? Bisa Itu dibuat atau enggak? sebenarnya ada caranya untuk membuat tanaman varigata. Itu ada di video kita sebelumnya ya, cara membuat tanaman varigata secara tradisional. Wow. Ya, dari apa secara caranya? tradisional itu pun juga kita untuk skala rumahan pun bisa membuatnya. Wow. Kalau mau skala
yang modern itu kan bisa dari kultur jaringan. Betul. Itu yang paling tingkat keberhasilannya tinggi dari kultur jaringan. Terus yang kedua dari radiasi sinar gamma. Nah, saya nggak tahu apa lagi itu, aduh bahasanya. Ya cuman kalau yang radiasi sinar gamma itu gak sembarangan, soalnya hanya orang-orang tertentu saja yang bisa untuk melakukannya. Bahkan itu yang obat apa yang keras itu Pak, Roundup. Tahu kan Roundup ya? Ya, yang buat nyemprot apa rumput ya, biar rumputnya gosong itu loh. Itu juga bisa membuat tanaman menjadi varigata. Asal apa Pak? Asal tahu caranya. Terus apa namanya, sabar dan konsisten. Kan kita untuk membuat tanaman varigata itu nggak cukup sehari 2 hari, bisa mingguan. Betul. Bisa nyampe bulanan. Betul. Nah gini Pak, ini balik lagi ke varigata. Kenapa harus varigata sih Pak? Kalau yang varigata itu apa ya, kelihatannya untuk sekarang ya, untuk sekarang itu lebih, yang dari segi tampilannya itu lebih cantik, terus lebih apa ya, lebih memikat lah ketimbang yang polos. Itu dari segi tampilan. Terus dari segi nilai ekonomisnya itu yang varigata lebih bernilai ketimbang yang polos. Terus apa lagi ya, saya jadi lupa nih. Berarti varigata itu bisa dibuat secara bisa dibuat gitu ya Pak ya. Mungkin Varigata itu bisa dibuat berarti ya Pak ya. Bisa dibuat. Caranya kayak gimana dan jadi atau enggak? Nah, tonton video kita selanjutnya ya Pak ya. Kita akan tunjukkan hasilnya seperti apa ya. Kita di video sebelumnya kita udah mempraktekkan caranya buat tanaman varigata secara tradisional. Nah, ini udah hampir minggu ketiga ya. Minggu ketiga itu sebagian sudah ada yang jadi, cuman masih belum menor, masih belum apa ya namanya, belum siap jual lah. Ya belum. Dan mungkin kita nggak akan jual hasil apa varigata yang kita buat ya Pak ya. Iya, karena takutnya kembali lagi ke hijau. Itu untuk pembelajaran kita saja, untuk pembuktian juga. Oke, ada lagi? Kayaknya itu ya. Cukup. Intinya untuk merawat tanaman varigata itu tadi cuma ada beberapa poin. Yang pertama dari media. Yang kedua pemupukan. Yang ketiga penempatan. Cuma itu saja. Iya. Jadi percuma juga kalau kalian nonton video ini tapi belum punya barang varigata. Ya. Tidak bisa praktek. Beli dong. Belinya di sini ini murah-murah. Ini murah nih. Ini cuma 70.000 saya kasih nih. Boleh di follow IG saya Urun Oksigen, nanti ada setiap malam Jumat ada potongan harga di Urun Oksigen ya. Berapa persen? 5%. Oh, 5%, lumayan. Daripada 2,5. Ya. Oke, terima kasih teman-teman, saudara-saudara semua yang sudah like, menyaksikan, subscribe, menonton, apalagi yang sudah nge-share. Love you so much. Terima kasih ya. Jangan lupa itu apa? Tingnya dibunyikan biar nggak ketinggalan video-video kita selanjutnya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.